Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buang Hanafi, guru MA Hasan Jufri, Kebun Agung Lebak, Bawean Sangkapura, Kabupaten Gresik. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Mapel Al-Quran Hadis. Dalam hal ini saya akan membuat video pembelajaran uji kinerja atau UKIN untuk uji kompetensi dalam Mapel Kurdis. Saat ini saya ada di LPTK UIN Madura. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Kabarnya sehat semua? Alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran kali ini, terlebih dahulu marilah kita membaca doa dengan harapan tentunya apa yang kita pelajari kita dimudahkan oleh Allah, diberikan ilmu yang manfaat, kemudian bisa dipakai sehingga selamat dunia akhirat. Dipersilakan kepada ketua untuk memimpin doa. Okay, baik, let's give attention and Quran and let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai wujud kecintaan kita kepada bangsa kita, bangsa negara Indonesia, terlebih dahulu marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Kita Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya saya akan menyampaikan untuk kehadiran peserta didik. 1. Ardelia Nuril Firdaus, Azinta Risma Rusadi, Ahmad Syadruddin, Akbar Purnama, Wijoyo, Muhdafid Arjuna,
Saudara Ananda Rahman. Kemudian selanjutnya mohon anak-anak berdiri. Pak Guru ingin melihat seragam dan atribut, apakah kalian semua itu lengkap. Silakan berdiri. Lengkap ya? Kelasnya bersih? Kebetulan hari ini bagiannya siapa? Bagian perempuan. Oke, makasih. Silakan kembali. Seharusnya kelas itu harus bersih, orangnya juga harus bersih, pakaiannya harus bersih. Karena bagaimanapun ilmu itu sesuatu yang sangat bersih. Makanya karena ilmu itu hal yang gaib, bersih hanya bisa ditangkap dengan sesuatu yang bersih. Masih ingat tak pelajaran yang kemarin tentang keotentikan Al-Quran? Salah satu di antaranya adalah ayat firman Allah yang menjelaskan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Coba satu saja. Cara Allah memelihara Al-Quran itu seperti apa? Yang bagian putra lupa. Cara Allah menjaga Al-Quran itu dengan cara diantaranya banyaknya para penghafal Al-Quran. Selanjutnya, marilah kita memasuki pada materi atau kegiatan kita, yaitu tentang materi keotentikan Al-Quran yang dalam hal ini tertuang dalam firman Allah surat Al-Hijr atau surat 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Coba dibaca terjemahnya yang sebelah sana ini. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ini firman Allah. Allah itu tidak pernah menyulayai firman-Nya. Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Sekali Allah berfirman, maka Allah konsisten dengan firman-Nya, yaitu diantaranya ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan, Allah pula yang menjaganya. Cuman masalahnya, cara menjaganya Allah itu seperti apa? Dengan cara banyaknya penghafal yang adakah di antara kalian yang punya cita-cita ingin menjadi hafidh atau hafid? Menghafal Al-Quran? Ada. Dalam sebuah keterangan, orang itu mestinya, apalagi menginjak umur tua itu harus punya cita-cita menghafal Al-Quran. Harapannya itu satu, ketika dia meninggal dunia, maka di hatinya itu ada keinginan menjadi orang penghafal Al-Quran, sehingga nanti dikumpulkan dengan orang-orang yang hafal Al-Quran. Kemudian ciri khas kandungan Al-Quran itu yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu otentik, diantaranya ini. Kemudian coba dibacain. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan diri sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Danis Habibi. Saya dari Pademan, saya kelas 10, 2 ICP. Bismillahirrahmanirrahim. Kemurnian dan keotentikan Al-Quran selalu terjaga sejak saat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hingga akhir zaman kelak, keindahan bahasa dan kandungan ajaran serta tuntunan hidup umat manusia adalah salah satu kemukjizatan yang menjadinya. Tidak akan ada satupun manusia yang bisa menirunya. Al-Quran akan terus begitu adanya kalimatnya dan bunyinya. Oke, terima kasih.
Jadi Al-Quran itu sampai kapanpun ya seperti ini, tidak akan pernah mengalami perubahan sesuai dengan firman-Nya Allah, sesuai dengan janjinya Allah yang tadi dibaca. Kendati demikian, masih ada saja orang-orang itu yang menentang akan kemurnian Al-Quran, khususnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu diantaranya surat At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Coba bagian belakang itu dilanjut. Coba dibaca terjemahnya. Ataukah mereka berkata, dia Muhammad? Mereka bertanya, tidak, mereka lah yang tidak benar. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Pemahaman ayat ini, ada orang kafir itu yang mengatakan Al-Quran itu buatan Muhammad, bukan firman-Nya Allah. Kalau memang buatannya Nabi Muhammad, mesti bisa ditiru, mesti bisa ada yang sepadannya. Tapi karena memang firman Allah, maka tak seorang pun di antara mereka, baik dari golongan manusia, golongan jin, yang bisa menirunya atau yang bisa membuat yang semisal Al-Quran. Maka harapannya dari ini kalian harus meyakini bahwa wacana Al-Quran itu sesuatu yang sangat otentik, sesuatu yang sangat asli, terjaga kemurniannya sejak mulai diturunkan sampai akhir zaman. Maka dari itu diantaranya tidaklah dibenarkan bagi orang yang beriman menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Ada yang ingat enggak dengan dalilnya? La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bisa dipahami? Bisa. Untuk selanjutnya kita diskusi atau mendiskusikan tentang hal keutamakan Al-Quran, baik yang mengenai tentang ciri-cirinya atau orang-orang yang menentangnya. Kelompok 1 2 kelompok 1 kemudian kelompok 3 kelompok 4. Nah, silakan anak-anak dikerjakan dengan cara berdiskusi, dengan cara berkelompok. Kemudian yang tersebut disebutkan dikerjakan menjadi 2. Nanti untuk yang satu ini, kalau misal saya berikan hasilnya. Nah, oke. Tapi sama yang di bawah.
tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok satu, silakan yang mewakilinya. Ya, yang mewakilinya silakan. Membaca hasilnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin presentasikan tentang autentikan Al-Quran. Saya perwakilan dari kelompok satu. Al-Quran adalah firman Allah. Allah yang menurunkan semua ayat-ayat di dalam Al-Quran. Allah juga lah yang akan menjaga Al-Quran. Sekarang banyak sekali penghafal Al-Quran itu cara Allah menjaga Al-Quran agar tetap ada. Selama ini tidak ada yang bisa membuat hal yang sama seperti Al-Quran. Itu juga menjadi bukti bahwa Al-Quran memang asli bermakna. Keindahan bahasanya dan ajarnya maksud Al-Quran untuk menjadi manusia adalah salah satu yang menjaga. Sudah. Keaslian Al-Quran. Pertama, tidak ada yang bisa mengenai Al-Quran. Banyak penghafal Al-Quran, ayat Al-Quran sangat mudah. Ada sebuah hadis, am yaqulu laqawwalahu alla yu'minu fajatu in kanu shadiqin. Yang kedua, Oke. Kemudian kira-kira ada nggak yang misalnya yang kurang cocok dengan hasil kesimpulan kelompok satu? Oke. Oke, terima kasih ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya di sini mewakili kelompok 3. Kesimpulannya adalah Allah menjaga keaslian Al-Quran dengan cara memperbanyak menghafal Al-Quran. Dan Allah menantang siapapun untuk membuat 10 surat saja yang sejajar dengan Al-Quran. Tapi sampai saat ini tidak ada yang bisa melakukannya. Am yaquluna tara qul fa'tu bi hasbikum wa mislihi tara yati wa man tadabbu min dunillahi kuntum shadiqin. Sesemanya bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat Al-Quran. Itu katakanlah kalau demikian, datangkanlah 10 surat semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah hingga kamu orang-orang yang benar. Cukup. Mungkin ada dari kalian yang kurang sependapat dengan hasil kelompok nomor 3. Silakan bisa ditanyakan. Sudah. Oke. Terima kasih ya. Dalam surat Al-Hijr ayat 9 menjelaskan bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai pilihan bagi umat Islam, namun Allah juga yang memeliharanya. Cara Allah memeliharanya adalah dengan banyaknya orang yang menghafal Al-Quran dan juga menjamin keautentikan dan kesucian serta kemurnian kitab suci Al-Quran. Dan ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 88, Allah menciptakan Al-Quran dengan keindahan bahasa dan kandungan sampai tidak ada yang membuatnya serupa. Dan bahkan manusia dan jin juga tidak pernah mampu untuk mendengarkan semisal Al-Quran secara keseluruhan, meskipun mereka saling membantu satu sama lain. Terima kasih. Al-Quran itu sudah terbukti keautentikannya. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena Allah itu sudah berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang itu. Jadi dari firman Allah yang ini itu sudah terbukti bahwa tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran, apalagi menirunya. Saya di sini pernah mendengar cerita tentang di mana orang kafir itu ada yang ingin meniru Al-Quran atau menyamakan Al-Quran. Yang namanya adalah Musailamah. Itu pada masa Sayyidina Abu Bakar. Musailamah itu ceritanya itu ingin menyamakan Al-Quran, tapi tidak bisa karena sudah terlanjur terbunuh oleh tentara di masa Sayyidina Abu Bakar. Dan Al-Quran itu sudah terjamin keasliannya karena Allah sudah berfirman juga di Quran surat Al-Hijr surat 19 ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Mengapa saya menyampaikan firman Allah yang ini? Karena itu sudah terjamin keasliannya dari zaman Nabi Muhammad sehingga saat ini. Saya di sini sudah membuat diagram atau peta konsep yang mana Al-Quran itu sudah terjaga dari yang Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyampaikan pada sahabat Nabi. Pada zaman sahabat Nabi ada satu perang di mana perang itu menimbulkan banyak para hafid meninggal dunia, sehingga para sahabat Nabi berinisiatif untuk menulis atau menulis di banyak lembaran untuk tersampainya nanti kalimat dan bunyinya sampai akhir kelak nanti. Jadi bisa dipersilakan. Ya, sudah selesai. Jadi kesimpulannya Al-Quran itu sejak pada masa Nabi sampai saat ini perlu diingat, Al-Quran itu pertama turunnya itu dari langit yang pertama sampai ke bumi itu baltatan 30 juz sekaligus. Dari langit ke-7 ini baru Al-Quran itu turunnya disesuaikan dengan kondisi. Artinya ketika Nabi butuh sesuatu atau ditanya sesuatu oleh sahabatnya, maka turunlah ayat sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Jadi sejak itu Al-Quran sampai saat ini tetap, karena pada saat itu Al-Quran pada masa Nabi itu dijaga oleh Allah, ada di dalam dada setiap sahabatnya Nabi. Kemudian menjelang dari mulai sahabat khususnya Abu Bakar, akhirnya Sayyidina Umar mengusulkan untuk membukukan, walaupun tidak seperti hanya pada masa Sayyidina Utsman. Sejak itu karena Al-Quran sudah mulai tersebar di dunia, di penjuru dunia, kemudian ada banyak perubahan cara membacanya, maka akhirnya Sayyidina Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mencetak Al-Quran, yang lain diambil kemudian dibakar, maka diterbitkannya satu mushaf, yaitu yang sampai saat ini mushaf Utsmani. Jadi yang ada itu hanya mushaf Utsmani, yang seluruhnya tidak ada, semuanya dibakar. Tujuannya agar Al-Quran itu tetap otentik atau murni. Itu salah satu di antara. Kemudian apakah ada yang menentang, Pak? Banyak yang menentang, contohnya ayat-ayat tadi yang sudah disampaikan. Tapi nyatanya tidak terbukti. Paham ya? Kenapa? Ada yang ditanyakan?
Tidak ada. Tidak ada. Mengerti. Mengerti berarti. Kemudian coba untuk membuktikan bahwasanya mengerti atau tidak itu. Kelompok 1. Sebutkan dalil yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu terpelihara. Ya, nomor 1. Nomor 2. Inna nahnu sesungguhnya kami, kalimat kami itu Allah muadzan li nafsi, mengagungkan dirinya sendiri. Jadi terbukti sampai saat ini Al-Quran itu otentik. Kemudian kelompok 1. Apakah ada sekelompok orang atau golongan jin misalnya yang menentang Al-Quran? Kemudian sebutkan dalil bahwasanya Allah itu menantang bagi siapa saja yang ingin menandingi Al-Quran. Oke. Jadi kalian itu mestinya, apalagi sebagai pelajar, orang-orang Islam, orang yang beriman, hendaknya kalian menjadi benteng terpeliharanya atau keautentikannya Al-Quran, sehingga kalian mestinya menjadi makhluk atau hamba yang spesial di hadapan Allah. Kenapa? Termasuk penjaga-penjaga Al-Quran. Kemudian bukti Al-Quran bahwasanya otentik. Sampai sekarang ini tidak satupun dibenarkan menyentuh Al-Quran tanpa punya wudhu. Tidak dibenarkan. Ini menunjukkan bahwasanya memang Al-Quran itu murni firman Allah, bukan buatan Muhammad. Paham ya? Apakah sudah cukup? Sudah. Silakan LKPD-nya itu dikumpulkan ya, kalau yang pribadi-pribadinya ini. Kalau ketiga, oke, mudah-mudahan pembelajaran tadi itu memberikan asal atau bekas sehingga membuat kita menjadi manusia yang lebih sempurna. Dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudahnya kalian menjadi orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai imam, menjadikan Al-Quran sebagai panutan, menjadikan Al-Quran sebagai hiasan yang ada di dalam diri masing-masing, tentunya bisa merubah dalam pola hidup sehari-hari. Karena yang diharapkan dari ayat yang kita pelajari itu adalah kita menjadi manusia yang rahmatan lil alamin, karena sesama makhluk Allah itu harus saling menjaga, saling menghormati. Kita semakin tunduk kepada Allah, kita semakin rajin kepada Allah, kita semakin mencintai Allah dan Rasulnya, yang diaplikasikan dalam bentuk cinta kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Itu tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kiranya karena pembelajaran tadi dimulai dengan doa, maka kurang afdol, kurang baik kalau pembelajaran saat ini tidak ditutup dengan doa. Silakan bagi ketua kelas untuk memimpin doa. Okay, well, let's close our study today by reciting pray to God together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtani faqtub ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma
استودعتك ما علمتني فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.